Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang seberapa bahaya si rokok itu dan kenapa rokok disebut dengan ancaman tersembunyi bagi kehidupan kita saat ini. Nah, rokok di sini berbeda dengan vape atau rokok elektrik ya. Kalau vape atau rokok elektrik adalah perangkat elektronik yang menguapkan cairan khusus sehingga menghasilkan uap yang dihirup pengguna. Cairan ini biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, dan peperasa buatan. Sedangkan bahan dasar utama rokok adalah daun tembakau kering yang dicacah, biasanya dari tanaman Nicotiana tabacum atau Nicotiana rubicosta. Kenapa asap rokok berbahaya? Karena asap rokok mengandung ribuan zat beracun yang merusak hampir semua organ tubuh. Bahayanya tidak hanya bagi perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya, seperti nikotin, yaitu zat aktif yang menyebabkan ketergantungan. Lalu ada tar. Tar sendiri adalah residu kimia berbahaya yang terbentuk dari pembakaran tembakau. Zat ini berupa partikel lengket berwarna coklat atau kuning yang menempel di paru-paru dan mengandung banyak senyawa pemicu kanker. Rokok juga mengandung karbon monoksida, yaitu gas beracun yang mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Ini adalah gas beracun tak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan dari pembakaran tembakau. Gas ini mengikat hemoglobin di darah lebih kuat daripada oksigen, dan gas ini tercipta saat proses pembakaran tembakau berlangsung. Di Indonesia sendiri, pengguna rokok terbilang cukup tinggi dengan diperjualbelikan secara bebas, sehingga banyak anak sekolah maupun orang tua yang juga menggunakannya. Dalam tabel ini, usia produktif antara 20 hingga 44 tahun memiliki prevalensi tertinggi, rata-rata di atas 30%. Usia remaja atau sekitar 15 hingga 19 tahun sudah menunjukkan angka 10,48%, menandakan mereka mulai merokok sejak dini. Sedangkan usia lanjut atau sekitar usia 65 ke atas menurun drastis menjadi 20,88%, kemungkinan karena faktor kesehatan. WHO memproyeksikan prevalensi perokok Indonesia bisa mencapai 38,7% pada 2025, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Lalu apa sih alasan orang-orang untuk merokok? Yang pertama dan yang paling umum alasan orang merokok adalah faktor psikologis. Merokok sering dijadikan cara untuk mengurangi stres, rasa cemas, atau sebagian pelarian dari emosional. Lalu ada pengaruh keluarga dan teman sebaya. Biasanya anak menerima tekanan sosial dari kelompok teman atau ada anggota keluarga yang merokok. Anak akan cenderung meniru kebiasaan tersebut. Lalu ada paparan iklan dan media, karena promosi rokok yang menggambarkan citra keren, gagah, atau modern mempengaruhi persepsi masyarakat. Dan yang memperkuat bertambahnya perokok di Indonesia adalah lemahnya penegakan aturan atau kawasan bebas rokok. Pembatasan iklan yang mengakibatkan meningkatkan konsumsi rokok di Indonesia. Lalu ada apa aja sih dampak dari menghirup rokok? Yuk, mari kita bahas. Untuk ibu hamil, asap rokok tidak hanya memberikan dampak negatif pada sang ibu, tetapi janin juga akan terkena dampaknya pula. Pada ibu akan mengalami komplikasi kehamilan, seperti keguguran, kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, cacat lahir, solusio plasenta atau plasenta lepas sebelum waktunya, hingga resiko kematian mendadak bayi atau sudden infant death syndrome, yaitu kematian mendadak dan tidak terjelaskan pada bayi di bawah usia 1 tahun, biasanya saat bayi sedang tidur. Kondisi ini terjadi tanpa gejala sebelumnya dan sering disebut dengan crib death atau cot death karena sering terjadi di tempat tidur bayi. Dan juga ibu hamil akan terkena gangguan pernapasan.
Sedangkan pada janin akan mengalami berat badan lahir rendah diakibatkan karena nikotin menyempitkan pembuluh darah sehingga aliran nutrisi ke janin berkurang. Lalu gangguan tumbuh kembang diakibatkan karena saat di dalam kandungan janin kekurangan oksigen akibat karbon monoksida yang dapat menghambat perkembangan otak dan organ vital. Bayi juga akan rentan terhadap masalah pernapasan seperti asma, infeksi paru, dan gangguan pernapasan sejak kecil. Lalu ada risiko jangka panjang. Anak yang terpapar sejak dalam kandungan lebih beresiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan gangguan perilaku di masa depan. Kenapa bisa? Karena resiko ini terjadi karena zat beracun dalam asap rokok, yaitu nikotin, karbon monoksida, dan tar, mengganggu perkembangan organ tubuh dan sistem tubuh janin. Selain itu, asap rokok juga memiliki dampak yang lain, yaitu gangguan sistem pernapasan seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yaitu saat asap rokok merusak jaringan paru-paru menyebabkan sesak nafas kronis. Lalu kanker paru-paru, di mana ini adalah salah satu dampak paling fatal, dengan resiko meningkat drastis pada perokok aktif maupun pasif. Lalu, di dalam sistem kardiovaskular ada penyakit jantung koroner, di mana nikotin dan karbon monoksida meningkatkan tekanan darah, sehingga merusak pembuluh darah. Dan juga stroke, di mana perokok memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyumbatan pembuluh darah ke otak. Dampak tersembunyi pada asap rokok adalah di dalam sistem reproduksi dan kesuburan, di mana dampak asap rokok pada pria dan wanita sangatlah berbeda. Pada pria, asap rokok mengakibatkan kualitas sperma menurun karena rokok dapat menurunkan jumlah, bentuk normal, dan pergerakan sperma. Lalu, DNA sperma menjadi rusak karena zat beracun dalam rokok dapat menyebabkan mutasi genetik pada sperma, meningkatkan risiko cacat bawaan. Lalu ada disfungsi ereksi karena nikotin merusak pembuluh darah sehingga aliran darah ke penis terganggu. Dan terakhir, ada penurunan hormon testosteron karena merokok dapat mengganggu reproduksi hormon yang penting untuk kesuburan pria. Sedangkan dampak asap rokok pada wanita ada kerusakan pada sel telur karena dapat mempercepat hilangnya cadangan sel telur dan menurunkan kualitasnya. Lalu, gangguan hormon dikarenakan oleh nikotin dan zat kimia lain mengganggu keseimbangan hormon reproduksi, sehingga siklus menstruasi tidak teratur. Lalu, wanita akan mengalami kesulitan hamil dengan catatan ia adalah seorang perokok. Wanita perokok lebih sulit mencapai kehamilan dibanding non-perokok. Dan yang terakhir adalah menopause dini, dengan catatan ia adalah seorang perokok, karena wanita perokok cenderung mengalami menopause lebih cepat. Di sini perlu dicatat bahwa perokok pasif juga beresiko terdampak. Wanita yang terpapar asap rokok meski tidak merokok tetap bisa mengalami gangguan kesuburan. Lalu ada efek kumulatif, yaitu semakin lama dan semakin banyak terpapar rokok, semakin besar kerusakan pada sistem reproduksi. Dan juga ada yang namanya reversibilitas. Pada pria, kualitas sperma bisa membaik setelah berhenti merokok selama beberapa bulan. Sedangkan pada wanita, kerusakan sel telur lebih permanen. Kenapa sperma bisa pulih? Kan nggak adil. Nah, alasannya karena sperma bisa diproduksi setiap hari di testis dengan siklus penuh sekitar 74 hari. Jika pria berhenti merokok, sperma baru akan terbentuk, tidak lagi terpapar racun nikotin, tar, dan karbon monoksida. Dalam beberapa bulan, jumlah mobilitas atau pergerakan dan bentuk sperma bisa membaik karena tubuh menghasilkan sperma baru yang lebih sehat. Jadi, sperma memiliki siklus hidup pendek dan bisa diperbarui secara berulang. Sedangkan sel telur rusaknya lebih permanen karena sel telur itu terbatas. Wanita lahir dengan jumlah sel telur yang sudah ditentukan, yaitu sekitar 1 sampai 2 juta. Dan tidak ada proses regenerasi setelah lahir. Kenapa bisa? Siapa yang menentukan? Hal ini ditentukan oleh proses biologis sejak ia masih janin di dalam kandungan ibunya.
Secara biologis, sel telur berasal dari primordial germ cell yang bermigrasi ke gonad atau bakal ovarium saat janin perempuan berusia sekitar 6 sampai 7 minggu. Sel-sel ini berkembang menjadi eukarya, lalu mengalami pembelahan sehingga mencapai puncak jumlah sekitar 6 sampai 7 juta pada usia janin 20 minggu. Setelah itu, sebagian besar sel mengalami kematian alami, sehingga saat bayi perempuan lahir, jumlahnya tinggal sekitar 1 sampai 2 juta usi. Setelah lahir, tubuh perempuan tidak lagi memproduksi sel telur baru. Jumlah ini terus-menerus menurun seiring usia hingga mencapai sekitar 300 sampai 400 ribu saat pubertas dan hanya sekitar 400 hingga 500 yang benar-benar matang dan dilepaskan selama masa reproduksi. Jadi, sel telur memiliki stok sekali seumur hidup. Begitu rusak, tidak bisa diganti. Kamu mau berhenti merokok tapi nggak tahu caranya gimana? Aku punya caranya nih. Yuk simak baik-baik ya. Kamu bisa tetapkan niat dan alasan pribadi seperti menuliskan motivasi untuk berhenti. Misalnya, kesehatan, keluarga, atau finansial agar menjadi pengingat. Lalu, kamu juga bisa menentukan metode untuk berhenti. Contohnya cold turkey atau berhenti total secara langsung atau bertahap, yaitu dengan mengurangi jumlah rokok sedikit demi sedikit. Kamu juga bisa mengenali pemicu alasan kenapa kamu merokok dan menghindari pemicu tersebut. Kamu juga bisa mencari pengganti yang lebih sehat, seperti makan permen karet, buah, atau aktivitas fisik bisa mengalihkan keinginan. Kamu juga bisa mencari dukungan sosial. Libatkan keluarga, teman, atau komunitas agar tidak merasa sendirian. Berhenti merokok membutuhkan komunikasi niat kuat, dukungan sosial, dan strategi medis atau psikologis. Tidak ada cara tunggal yang pasti berhasil, tetapi dengan tekad dan bantuan yang tepat, peluang sukses sangat signifikan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan banyak sekali alasan kenapa asap rokok sangat berbahaya kan? Menghindari rokok bukan sekedar menjauh dari bahaya, tetapi mendekat pada harapan. Harapan akan tubuh yang sehat, keluarga yang bahagia, dan masa depan yang lebih panjang. Pilihan ada di tangan kita, dan hari ini kita memilih untuk kehidupan yang lebih baik. Saya Aisyah Sakira, terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.